yang sudah dilansir salah satu surat kabar ibu kota, di situ termuat berita Elma Theana cerai dari seniman kaligrafi menikah dengan pengusaha. Jika Anda telah membacanya, di alinea awal tertulis ucapan Elma, "Gue udah kawin tahu." Cukup dari pernyataan Elma ini saja praktis Anda sudah yakin bahwa Elma dan Julianda baru sudah menikah. Tapi anehnya ada yang tak wajar dari kabar pernikahan Elma dan Julianda. Mengapa keluarga Elma maupun Julianda Barus justru tidak tahu menahu soal itu? Bisa Ujung tanduk. Berbeda halnya dengan Andre Stinky Taulani dan Erin. Sepasang kekasih yang usianya terpaut 11 tahun ini baru akan memasuki gerbang pernikahan di bulan Desember nanti. Apakah Andre maupun Erin sudah siap lahir batin? Insya Allah siap sekali. Karena juga ya menurut gue kalau usia gue kan juga udah mapan, udah cukup gitu ya. Dan gue rasanya juga udah kepengen juga ngerasain seperti teman-teman yang udah duluan nikah gitu. Begitulah penuturan Andre di sela-sela sesi pemotretan pre-wedding. Kalau sudah menikah, apakah Andre akan tetap mengandalkan profesinya sebagai musisi? Atau mungkin Andre akan mencari pekerjaan lain yang lebih menjanjikan agar masa depan kalian terjamin? Buat gue selama pekerjaan itu dikerjakan dengan serius, kemudian eksistensi kita tetap terjaga, apapun pekerjaan itu pasti akan menghasilkan dan bisa awet. Saat ini sih gue buka studio recording dan studio latihan sekolah musik juga. Di situ juga ada engineering untuk menjadi seorang operator recording, dan gue pun juga bekerja sama dengan label untuk memproduceri artis gitu, artinya artis-artis band terutama gitu ya. Gue lagi belajar mencoba untuk itu aja. Lantas apakah kalian juga membuat perjanjian pranikah? Oh enggak, kita belum berpikiran ke arah situ. Jadi ya jalanin apa adanya aja. Ngomong-ngomong, tema pernikahan seperti apa yang akan kalian wujudkan? Emang nanti nuansanya sih kita konsepnya rose, mawar, jadi nuansanya merah semua gitu. Karena menurut orang tua bilang tahun ini tuh tahunnya warna merah gitu. Jadi ya udah, kebetulan memang pernikahan itu disimbolkan dengan bunga mawar, artinya bunga mawar itu kan bunga cinta. Makanya kita ambil konsepnya konsep rose. Pemirsa, pemberitahuan di sebuah surat kabar yang menyebutkan bahwa Elma Theana sudah menikah dengan Julianda Barus tentu saja mengagetkan banyak sekali kalangan. Sebagai kakak kandung dari Elma Theana, Renzi Milano merasa bahwa dirinya belum diberitahukan secara langsung mengenai pernikahan itu dari Elma. Demikian juga dengan keluarga dari Julianda Barus. Seperti apa sih pengakuan mereka? Seperti yang sudah dilansir salah satu surat kabar ibu kota, di situ termuat berita Elma Theana cerai dari seniman kaligrafi menikah dengan pengusaha. Jika Anda telah membacanya, di alinea awal tertulis ucapan Elma, "Gue udah kawin tahu." Cukup dari pernyataan Elma ini saja praktis Anda sudah yakin bahwa Elma dan Julianda baru sudah menikah. Tapi anehnya ada yang tak wajar dari kabar pernikahan Elma dan Julianda. Mengapa keluarga Elma maupun Julianda Barus justru tidak tahu menahu soal itu? Tapi sejujurnya sampai detik ini dari pihak mereka itu tidak ada notification nggak ada laporan ke kita, nggak ngasih tahu ke kita gitu. Entah itu ke mantan istrinya atau ke siapapun. Buat aku jujur aja gitu, kalau memang udah nikah ya apa salahnya sih gitu kan. Lah, dia sendiri katanya udah mengeluarkan statement kalau dia tuh sudah menikah dan sudah dipublikasikan dan sudah berdua-duaan. Ya apalagi yang mau ditutupin gitu loh. Jadi Elma juga harus kasihan sama aku gitu. Jadi jangan aku yang dicari-cari, elunya enak-enakan di belakang, nggak mau tahu, tapi yang dicari-cari gue sama mama gitu ya. Ada yang mensinyalir pernikahan Elma dan Julianda Barus dilaksanakan di Timur Tengah. Kabar itu makin mencuat setelah Julianda Barus baru saja kembali dari Timur Tengah dengan membawa oleh-oleh untuk anak-anaknya. Mengetahui kabar itu, awak Gospot segera meluncur ke Padepokan Gatot Brajamusti Sukabumi, tempat di mana Elma menyepi. Toh kalau pernah kawin, juga nggak tahu kapan dan di mana, nggak pernah tahu itu. Sebenarnya sih oleh-oleh itu dari ayahnya, tapi memang bentuknya souvenir dari
Timur Tengah gitu. Kita nggak tahu dari mana, entah itu dari Mesir atau itu dari mana. Karena Elma pernah bilang sama mama kalau dia telah menemukan keluarga yang baru. Berarti kan dia ingin sepenuhnya hidup di keluarga yang baru gitu dibanding dengan keluarga-keluarga yang sesungguhnya. Saya bilang ya udah nggak apa-apa, kita nggak ngambil pusing, keluarga pun bisa bahagia tanpa dia kok. Hubungan khusus antara Julianda dan Elma Theana sudah bukan rahasia lagi. Maklum Julianda juga sudah berstatus duda. Keduanya hampir sering bertemu di Padepokan Gatot Brajamusti. Malah jika Anda masih ingat, dulu sewaktu Elma tengah melayangkan gugatan cerai atas mantan suaminya Fari Indarto, Elma sudah dikabarkan berselingkuh dengan Julianda Barus. Sebenarnya dari pihak keluarga tidak pernah cari tahu. Demi Allah kita tidak pernah cari tahu dan nggak tahu gimana ceritanya. Banyak sekali bertubi-tubi yang ngabarin ke kita. Entah itu tetangganya di apartemen itu, entah itu, aduh banyak sekali deh. Kedekatannya wajar-wajar saja dan juga toh kalau Jul kesini juga membaur juga dengan kita, tidak ini jadi ya kumpul sama laki-laki, kumpul tukar pikiran gitu aja. Peristiwa ini mengingatkan kita pada nasib Reza Artamevia, sahabat Elma. Sebagai guru spiritual mereka berdua, sayangnya Gatot enggan berkomentar. Padahal dialah sosok yang diandalkan meluruskan kabar yang rentan membawa dampak trauma baru. Tahu dari Anda, tahu dari koran. Sumpah saya tahu dari koran. Kalau ingin tahu perasaan saya, iyalah, ingin sama. Bagaimana perasaan saya dengan dia pasti sama, perasaannya sama ya. Aku kalau memang Elma menikah, ya cuma mendoain aja supaya dia langgeng, ya kan? Langgeng dan bahagia, dan Jul bisa membahagiakan Elma seperti yang Elma inginkan gitu. Jadi jangan bikin adikku sedih, jangan bikin adikku susah, saling bertanggung jawab. Kebenaran kabar itu hanya Elma dan Julianda yang memegang kartu trufnya. Pemirsa, tentunya Anda masih ingat kemeriahan yang terjadi di studio Gospot kemarin pagi. Itu semuanya dalam rangka ulang tahun RCTI yang ke-16 tahun. Namun kemeriahan tidak berhenti di situ saja, karena terus berlanjut hingga malam hari dengan berbagai macam perayaan yang heboh dan menarik. Ingin tahu seperti apa semaraknya ulang tahun RCTI yang ke-16? Dan pemirsa, seusai manggung untuk ulang tahun RCTI, Ariel Peter Pan juga turut memberikan klarifikasi mengenai kabar bahwa dirinya telah menikah ulang dengan Lia. Pemirsa, inilah Gospot. Tak terasa stasiun televisi swasta Raja Wali Citra Televisi Indonesia telah mengudara selama 16 tahun. Selama kurun waktu tersebut, RCTI telah mampu menampilkan program-program yang menghibur serta mendidik para pemirsanya. Seiring RCTI menapaki tangga kesuksesan, sejumlah artis yang ikut menghiasi layar kaca RCTI seperti Didin Bagito, Nia Ramadhani, Eko dan Parto Patrio, Nova Soraya dan Bolot, tak ayal turut menuai popularitas. Tampillah cerita sinetron yang betul-betul menebar kasih sayang di antara sesama agar negara yang sudah porak-poranda ini minimal bisa terhibur lah, bisa ada contoh yang baik gitu. Bikin awards sendiri maksudnya. RCTI Awards ya. Jadi kan pemain-pemain yang di RCTI juga bisa mendapatkan awards yang khusus dari RCTI. Banyakin program-program komedi ya gitu, karena buat saya RCTI dari dulu terkenal dengan program-program komedi yang satu yang berkelas, kedua selalu ada yang lain daripada yang lain. Pertama-tama yang waktu itu saya juga belum sempat nonton karena saya belum mampu beli decoder waktu itu, dan sekarang sudah terbuka dan ternyata banyak saingan ya. Target audiens yang paling enak kita jangkau adalah anak-anak gitu, karena remote yang megang adalah anak-anak gitu. Mudah-mudahan RCTI tidak seperti PH atau stasiun lainnya yang mendominasi artis yang itu-itu aja, tapi ya kayak gini udah bagus banget gitu. RCTI benar-benar merata banget, nggak pernah lupa sama artis siapapun. Semua di RCTI ini ialah jagalah nama baik RCTI. Sebagai pelopor stasiun televisi swasta, RCTI selalu berusaha untuk melakukan inovasi baru dalam program-programnya. Selain meracik acara bertajuk Gulali Spesial Ulang Tahun, RCTI juga mengemas acara berjudul Nonton RCTI 16 Jam. Dalam perlombaan sekaligus pencetakan rekor menonton acara RCTI selama 16 jam sambil berdiri, 160 orang peserta menjajal kemampuannya dari pukul 7 pagi hingga pukul 11 malam.
Begitu jam menunjukkan pukul 23, hanya Indah Handayani, mahasiswi semester 3 jurusan Farmasi UI yang tetap bertahan dan berhasil tercatat dalam Museum Rekor Indonesia atau MURI. Ya seneng banget lah menangin sesuatu, pasti seneng banget. Cut buat uang kuliah pastinya, karena saya baru semester 3 jadi masih panjang kuliahnya. Tapi dia menciptakan rekor baru di Museum Rekor Indonesia. Jadi ini masuk dalam kriteria MURI karena dia